Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan, nama saya Rian Hidayat MPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Semesta Semarang, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Wali Songo Semarang pada hari ini. Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Semesta Semarang. Praktik pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan di kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan larangan zina. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Bertemu kembali dengan kalian di pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Adila hadir. Adisha hadir. Afra hadir. Ya, hadir. Tidak ada yang tidak hadir ya? Hadir semuanya. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan memasuki materi baru di semester yang baru dan di tahun yang baru. Harus dengan semangat yang baru. Ya, lebih membara lagi daripada semester 1. Ini semester 2. Hari ini kita masuk ke bab yang ada di semester 2. Bab apa? Pergaulan bebas, larangan ya, larangan pergaulan bebas dan zina. Kalau yang update informasi, belum lama ini viral ada kasus yang terkait dengan materi kita. Ada yang tahu kasus apa? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Ada kasus yang ya aib ya untuk dibicarakan, tetapi itu keburu viral ya. Keburu viral, ada seorang menantu. Oh ya, anak-anak generasi alfa masa tidak tahu ya. Biasa dengan informasi, biasa dengan teknologi, pasti tahu. Dan itu kaitannya ada nggak dengan materi kita hari ini? Ada. Kalau yang tidak punya iman, maka mungkin, alhamdulillah ya, akan terjerumus ke dalam kasus-kasus yang serupa. Maka penting nggak kita mempelajari bab ini? Sangat penting agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ini materi kita, yaitu larangan zina dan pergaulan bebas. Ada 2 ayat utama yang akan kita pelajari, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang pertama yang akan kita pelajari secara mendalam adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32, tapi nanti juga akan membawa Quran Surat An-Nur ayat 2. Al-Isra ayat 32 yang akan membahas tentang larangan zina.
Kemudian An-Nur ayat 2 itu akan membahas tentang hukuman-hukuman bagi mereka yang melakukan zina dan pergaulan bebas. Lebih spesifiknya kepada zina, karena zina itu bagian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu lebih luas lagi. Nanti kita akan pelajari. Nah, lalu apa saja faktor penyebabnya dan dampak negatifnya, isi kandungan dari ayat-ayat ini, tajwid yang ada di dalam ayat ini kita juga coba akan pelajari insyaallah. Baik, kalian sampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, kemudian indikator dan tujuan-tujuan pembelajarannya. Hari ini kita mau ngapain? Arti tujuan belajar kita apa? Hari ini kita akan bisa apa? Itu yang akan kita pelajari. Yang pertama, KD-nya dulu. Oke, kita akan pilih 2 orang ya. Nah, orang pertama akan mendapatkan PPT tentang larangan zina. Dipelajari selama 10 menit lalu dipresentasikan ke depan. Orang kedua nanti akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Oke, ini akan kita bagi 2 orang saja. Kita akan pakai instrumen yang Wheels of Name. Oke, Wheels of Name. Kita pilih 2 orang ya. Oke, orang pertama. Selamat buat Adisha. Oke. Pretest larangan zina. Hanya 5 soal. Hanya 5 soal. Ini asal aja ya. Oke, waktunya kita turunkan. Hanya 5 soal, 3 menit maksimal. Oke, silakan masuk. Menggunakan kode 30577763. Final standing, Andoni, Adila. Oke, ini bisa kita lihat reportnya. EU report. Oke, ini akurasi keseluruhannya 83%. Nah, setelah nanti materinya lebih dalam dipelajari, kita lihat nanti akurasinya turun atau naik. Mudah-mudahan naik ya. Silakan buka file yang ini. Kalian sudah mencantumkan satu file Google Form, namanya kaji buku. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan pendek terkait dengan kegiatan literasi. Jadi pelajari bab ini ada PDF-nya dan juga PPT-nya sudah kalian cantumkan, download handout-nya. Kemudian pelajari handout-nya, sumber belajarnya selama 10 menit. Oke, ini bahan kajian literasi untuk baca 10 menit
Kemudian, nah tidak hanya membaca, harus aktif membacanya. Tuangkan hasil bacaannya, tuangkan ke sini. Boleh nggak Pak googling aja, tidak baca itu, makruh. Baca PDF-nya, cari jawabannya di sana. Oke, kalau nggak ketemu, dan mentok nggak ketemu, nah baru boleh googling ya. Oke, waktunya 10 menit ya. Kalian pasang timer 10 menit ya. Pakai timer 10 menit. Habis, kita coba lihat sudah berapa yang submit. 1 ya. Kita coba refresh. Oke, masih 1. Yang lainnya belum ya. Kori apa sudah ya? Yang lain belum. Oh, udah. Ditugaskan, dikirimkan. Ya, biar kelihatan diserahkan di sini. Oke, 2 sudah. Adila. Selanjutnya kita dengar penjelasan Abisha 7 menit ya. 7 menit, jadi dipersingkat, dipercepat. Oke, nanti diperdalam sama kalian. Oke, silakan kita beri applause buat Abisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan singkat tentang zina. Zina itu termasuk dalam 70 ayat tersebut merupakan larangan yang dapat merusak jiwa dan nafsu untuk melakukannya, tindakan preventif atau pencegahan. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini materi yang sangat penting dipahami, dipraktekkan untuk dijauhi oleh pelajar, oleh generasi remaja. Harus mengerti. Jangan sampai karena bujuk rayu, ya coklat di tanggal 14, lalu kemudian hancur masa depannya. Jangan sampai digoda quote-quote yang sebenarnya copy paste entah dari mana gitu ya, lalu kemudian dulu lantak hatinya, hingga kemudian hancur masa depannya. Oke. Nah, di sini tadi dijelaskan macam-macam zina ya, ada dengan tetangga, ada dengan hewan, ada dengan sesama jenis, ada dengan anak kecil yang disebut dengan sodomi itu ya. Kemudian ada juga dengan kerabat, dengan tetangga, artinya banyak macamnya. Zina itu banyak macam-macamnya. Dan Islam tegas. Ini kalau hukum Islam diterapkan ya. PPT yang kita pelajari hari ini seandainya hukum Islam diterapkan. Diapain? Tergantung status pelakunya tadi kan. Kalau pelakunya perjaka atau perawan, maka hukumannya 100 kali
dicambuk 100 kali atau didera 100 kali, dilaksanakan di mana? Di depan orang-orang, di tempat umum dicambuk, tapi dicambuknya tidak full power, setengah power. Kalian contohkan ya, misalkan nih dicambukkan nih, mencambukkan. Ada yang praktek di depan satu orang sebagai pelaku ya, jangan ya. Misalkan ini ya, ini. Nah, mukulnya itu tidak mengambil ancang-ancang dari full tenaga, tidak begini ya, kemudian dipukulkan satu gitu, enggak. Misalkan ini pelakunya, itu mukulnya itu setengah tenaga, jadi gini. Beda dengan full power. Kalau full power dia ancang-ancangnya kuda-kudanya dari belakang, ya kan, gitu kan. Nah, baru kemudian mungkin orangnya langsung bisa jadi ambruk ya, sekali pukul itu tadi, jadi setengah. Di mana di Indonesia diterapkan ini? Aceh. Di Aceh. Memang sempat pro kontra juga ya, tapi Aceh punya otoritas untuk menerapkan hukum cambuk. Di mana lagi yang kalian tahu? Di Arab. Di Arab juga diterapkan. Kalau pelakunya perawan atau perjaka, intinya yang belum pernah menikah, cambuk 100 kali. Kalau dia mati gimana? Ya udah, nasib dia. Terus yang mencambuk apakah kena hukum kisos karena dia membunuh? Tidak, karena dia melaksanakan hukum. Kalau masih hidup, sudah dicambuk 100 kali tuh, udah banyak tatonya ya di punggungnya. Masih hidup, dia singgah dari kampung halamannya. Kalau dia orang Gunung Pati, tidak boleh ada di Gunung Pati. Dia di mana? Dia di mana? Tidak boleh ada di daerah asalnya. Minimal 1 tahun. Tak boleh kembali. Pakai pakaian. Pakai pakaian. Kalau di Aceh pakai kain putih. Dikasih kain kafan kayak gitu, kain putih. Nah, kalau di tempat lain sama, pakai pakaian juga. Di Arab juga yang kalian lihat pakai pakaian juga. Kalau pelakunya sudah menikah, tadi sudah dijelaskan, atau disebut dengan muson. Dia diapain? Dirajam. Dirajam itu diapain? Dipendem sampai kepalanya doang aja, sampai kepalanya saja. Ya, dipendemnya, dikuburnya itu telentang atau berdiri? Berdiri. Jadi bikin kuburannya vertikal ya, tidak horizontal. Potret, tidak landscape. Ya, kalau video kan landscape jenisnya ya. Nah, potret posisinya. Jadi berdiri itu kan dikuburnya. Dikuburnya berdiri. Tinggal tersisa apa? Kepala. Setelah itu masyarakat di sekitarnya ambil kerikil atau ambil potongan-potongan batu dan melemparkan ke pelaku sampai mati. Kalau nggak meninggal, Pak? Ya mati. Terus dipukul, terus dilempar, pasti mati, kucuran darahnya habis, kan? Mati. Secara syariat pasti mati. Terus kalau yang tadi yang dilempari batu 100 kali itu, kok dilempari? Dicambuk 100 kali itu yang nyambuk itu harus berapa dan itu? Yang nyambuk harus apa? Itu ditentukan nggak harus siapa? Oh, ada. Polisi syariat ada. Perda syariat ada. Tidak sembarangan orang yang mukul. Ada al-buju yang ditunjuk. Ya, al-buju yang ditunjuk. Tidak sembarangan orang ya. Gitu. Oke. Itu hukuman dari para pelaku zina. Kalau hukum Islam diterapkan. Pertanyaannya, Indonesia menerapkan hukum Islam tidak? Tidak sepenuhnya, setengah-setengah. Ada hukum Islam yang diterapkan juga. Misalkan dalam pernikahan itu harus sesama muslim sesuai dengan fikih Islam. Tapi yang kaitannya biasanya dengan had, dengan hukuman itu tidak banyak yang diterapkan. Contoh seperti ini. Ada pezina misalkan yang viral itu ya, RZ ya namanya ya. Dengan siapa? Dengan ibu N ya. Ibunya, ibu dari N gitu. Itu pelakunya muson apa ghairu muson? Muson dan ghairu muson. Muson semua. Muson dua-duanya. Ya kan? Baru aja dia muson ya kan? Satunya kan? Baru aja muson. Berarti sudah
memang dia baru aja. Maka kalau itu hukum Islam diterapkan, diapain kedua-duanya? Dirajam tuh. Kita lihat tuh rajam di Indonesia ya kan, kalau diterapkan. Tapi sekarang orangnya di mana? Ayo, orangnya di mana? Dalam KUHP tentang perbuatan ini setelah terbukti, dia kalau nanti dihukum itu hanya akan dihukum penjara selama 6 tahun, 7, 8, 9, 10. 9 bulan. Penjara 9 bulan saja. Ada di PDF yang kalian kirimkan. Oke, baik, selanjutnya mari kita coba uji pemahamannya melalui ini ya. Ini Quizlet, Quizlet pakai mencocokkan saja. Oke, Quizlet. Kita mulai permainan ya. Mulai dari Afra maju ya. Afra maju, silakan dicari. Ya ada yang keburu kejawab satunya. Oke, Afra, cari pasangannya antara satu deskripsi dengan deskripsi yang lainnya. Nah, kita masih play. Soalnya kadang ada notif yang membuat dia berhenti. Oke, terima kasih Afra. Lanjut ke Adisha. Contoh perbuatan mendekati zina. Oke, pacaran, berdua-duaan, halwat ya, berdua-duaan di tempat sepi. Kalau orang berdua-duaan di tempat sepi, yang ketiga? Setan. Silakan. Nasya. Agar terhindar dampaknya. Dampak di akhirat. Tadi menurut Imam Sayuti ada 3 dampak di dunia, ada 3 dampak di akhirat. Tadi yang disampaikan oleh Nasya, 3 dampak di akhirat, dimurka oleh Allah. Yang kan gak ada lagi yang menolongnya selain Allah dan Rasulnya. Sudah dimurka Allah, kira-kira nasibnya mana? Kemana? Ya ke neraka ya. Besar-besar lagi kan. Baik, lanjut. Kinar. Ini kok cuma 3 ya? Tutup kali ya? Oh, ada tutup ya. Ya sekalian. Lanjut ke Kinanti setelah ini masih ada. Oke. Kinanti. Baru 100 kali, oke, 100 kali cambuk. Istilah lainnya gerak, sama aja. Kori, silakan cari dampak negatif zina. Yakinkah? Oke, yakin. Tadi apa dampaknya? Dilaknat Allah, keturunan yang tidak jelas. Kalau anaknya lahir tidak bisa dinasabkan ke ayahnya, tidak dapat warisan. Ayat Al-Quran tentang larangan zina. Oke, betul, Ainun. Lanjut ke Aziza. Zina muson. Siapakah zina muson? Ya, zina yang sudah balik, berakal, dan pasangannya sudah menikah. Lanjut ke Andini. Ini langsung sekaligus 2 ya. An-Nur ayat 30 ini langsung aja. Itu tambahan dalil ya, selain daripada An-Nur ayat 2. Oke. Selanjutnya yang ini. Kita coba yang ini. Kita besarkan. Oke, kita coba besarkan. Ini sebenarnya perorangan ya, tapi kita kerjakan bersama-sama di sini. Baik. Larangan pergaulan bebas dan mendekati zina terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 32. Kita bisa isi di sini 32.
Oke, sudah. Larangan zina dan pergaulan bebas. Oke, kita coba start ya. Starter. Oke, sekarang buka Kahoot login. Team mode, classic mode. Threshold, Color Kingdom. Coba Color Kingdom ya. Kita bagi menjadi 2 ya. Waktu 3 menit ya. Oke, jangan lama-lama. Jadi nanti akan dibuat menjadi 2 kelompok. Kahoot login. Masuk ke www.kahoot.it, terus masukkan pinnya. Sudah? Oke, ini akan jadi 2 tim ya, antara Rafael dan Ocean. 1, 2, 3. Next saja ya. Oke, tutorialnya sih ya. Oke, silakan jawab. Akan jadi 2 tim. Berarti naik ya. Tadi 83%, barusan 93%. Yakinan selamatnya. Baik, berada di penghujung pertemuan. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti kalian akan cek ya. Kalian nanti akan cek ini. 91 ya, tadi 83 pas pretest, ini 91, jadi ada kenaikan skor, berarti ada pemahaman yang naik. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan buat kalian? Tidak ada. Bagaimana pertanyaan? Oke, ada Kori, silakan. Jika di sini apa jalan 10 jam, pada video ada bukti, bisa bukti yang berpotensinya itu adalah saksi, kemampuan sama koringan. Koringan itu indikasi adanya perzinahan yang dilakukan oleh pelaku, misalkan kehamilan. Itu indikasi kan? Indikasi terjadinya perzinahan. Atau misalkan indikasi lainnya sering berdua-duaan, padahal bukan murim di tempat sepi, atau sering datang ke kontrakan salah satunya, misalkan ketika salah istrinya bekerja, misalkan seperti itu kan indikasi. Sehingga orang curiga kan, atau warga di sekitarnya curiga, terjadilah penggerbegan karena adanya korina, adanya indikasi perzinahan itu dilakukan. Sering datang ke kontrakannya, warga curiga ada indikasi nih, gitu. Korina. Nah itu ada nih, maka bisa masuk kepada ranah perzinahan. Bisa masuk kepada itu muncul suatu perzinahan. Baik, materi hari ini bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang pergaulan bebas, ya, pergaulan bebas yang lebih luas lagi. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini karena tidak ada pertanyaan lagi dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.